Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam Kristus dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Hari ini, di pagi hari ini, saya ingin membagikan pengalaman, pengenalan, dan refleksi saya dari khotbah Tuhan Yesus pada Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari kita terlebih dahulu berdoa agar firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan, kita refleksikan, bermanfaat, berguna bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan merefleksikannya dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Sertai berkati kami. Kami berdoa dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini dan memateraikannya di dalam hati kita, memikirkannya dan menjadi pelaku firman dalam kesehari-harian kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Tuhan ketika ia menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Ada kalanya ia menyampaikan firman Tuhan secara pribadi, mengajarkan kepada murid-muridnya, menegur, memberikan nasihat, dan memberikan pengertian. Ada kalanya Tuhan memberikan contoh-contoh, baik bagaimana menolong menghargai orang lain, bagaimana ia menyatakan kuasa, tanda, dan mukjizatnya, bagaimana ia memperlakukan sesama. Ada kalanya Tuhan juga mengajarkan dengan perumpamaan-perumpamaan yang biasa mereka mengerti, baik kaum intelektual maupun orang-orang sederhana, baik yang berpendidikan atau yang berstatus sosial tinggi maupun yang biasa dan sederhana. Pada bagian ayat ini kita mengetahui bahwa ini adalah sebuah pendekatan, cara, strategi yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Yesus yang tentunya sudah menyatakan diri karena ia memang adalah anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, yang pada keberadaannya kudus, suci, mulia. Yesus berkata dan menyatakan kehendaknya, dan ia melihat orang banyak, lalu ia mulai dengan berbicara, mengajar mereka. Berbicara di hadapan orang banyak dan menyampaikan pengajaran merupakan hal yang paling perlu dan penting di dalam pelayanan Yesus. Karena mengajar bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, pengertian, tetapi juga mengarahkan, mendorong, mengencourage para pendengar, murid-murid, orang-orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran, untuk menjalankan hidup yang baik, untuk melakukan hal-hal yang suci. Dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12 merupakan hal pengajaran berkaitan dengan berbahagia. Seringkali kita mencari sesuatu, bahkan sampai saat ini mungkin saudara dan saya mencari bagaimana hidup kita bisa bahagia. Apakah bahagia diukur karena saya punya uang yang banyak, punya relasi kolega yang banyak, punya pekerjaan yang mulia menurut ukuran manusia, punya sesuatu yang bisa dibanggakan, entah itu status sosial, status pendidikan, status yang lain? Apa yang membuat saudara dan saya berbahagia?
Apakah karena semua usaha yang dilakukan berhasil, atau tubuh yang lemah dan kurang sehat menjadi sehat, atau banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita lalu kita mengucap syukur? Apa yang menjadi ukuran kebahagiaan saudara dan saya? Nah, ukuran itulah yang menjadi titik awal saudara dan saya untuk bergerak, untuk bertindak, untuk berbuat sesuatu yang mungkin dengan itu saudara dan saya bisa mencapainya, bisa mendapatkannya. Namun kita harus bisa menyadari bahwa semua usaha kita ada baiknya, tetapi lebih banyak kekurangan, keterbatasan. Bahkan upaya kita untuk mencapai kebahagiaan, seringkali kita mendapati kondisi yang mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan, dan akhirnya kita putus asa, frustasi, stres, depresi, atau banyak hal lain yang berdampak karena upaya kita untuk mencapai kebahagiaan ternyata tidak terjadi. Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita belajar apa yang diajarkan dari atas bukit oleh Tuhan Yesus mengenai kebahagiaan. Yang pertama dikatakan, kebahagiaan yang pertama, yang kalau kita baca dalam bahasa Inggris atau bahasa Greka, sering juga diterjemahkan sebagai kata diberkati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia, diberkati orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Apakah artinya kita tidak perlu bekerja, tidak perlu berkarya, tidak perlu mendapatkan uang, tidak perlu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, sehingga kita secara status disebut miskin? Miskin di sisi lain berarti ketidakpunyaan banyak, atau kekurangan, atau keterbatasan, atau kelemahan. Jadi sesuatu yang tidak cukup di dalam diri kita, tidak bisa dipuaskan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membandingkan dengan hal fisik, hal materi, miskin berarti ketidakcukupan kebutuhan, keperluan, kepentingan kita yang seharusnya itu wajar kita miliki. Tetapi karena kita tidak sanggup, tidak punya, tidak memiliki, kita disebut orang miskin. Namun mengapa Yesus Tuhan kita mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Apakah berarti kita mencoba untuk memiskinkan diri kita dengan apa yang kita punya, lalu kita lepas semuanya, lalu kita tidak kerja, lalu kita menderita? Apakah demikian? Padahal di pihak lain kita sudah belajar banyak pengertian bahwa kita diperintahkan Tuhan untuk bekerja, mengelola bumi, memelihara bumi, mendapatkan hasil. Karena itu adalah perintah Tuhan. Berarti kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mencukupkan kebutuhan kita sendiri. Nah, mengapa kita disebut miskin? Kenapa miskin itu menjadi bahagia? Di satu sisi, secara rohani, kita memang tidak memiliki satu kedekatan dengan Tuhan karena kita sudah berdosa. Kita melarikan diri dari hadapan Tuhan karena kita jahat di hadapan Tuhan. Karena kita keinginannya adalah memenuhi, memuaskan segala hal yang bertentangan dengan Tuhan. Sehingga kejauhan kita, jarak dengan Allah, bukan kedekatan kita dengan Allah, membuat hati kita miskin. Hati kita tidak melimpah dengan ucapan syukur, hati kita tidak melimpah dengan rasa hormat kepada Allah. Hati kita tidak melimpah dengan sukacita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita bahagia karena miskin, berarti di sini ada suatu kondisi di hati kita, di dalam hidup kita yang sangat membutuhkan, sangat memerlukan kecukupan akan apa yang kita perlukan. Maka itu Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin. Miskin berarti ada kesadaran, ada sesuatu yang tidak kita miliki. Ada kesadaran bahwa saya memang tidak memiliki itu. Saya memang tidak sanggup mendapatkan itu. Saya membutuhkan, tapi saya tidak sanggup memilikinya. Yang membuat saya dinyatakan miskin di hadapan Allah. Yang membuat saudara dan saya disebut orang miskin. Yaitu memang kita tidak punya apa-apa. Semua alam semesta, bumi dan segala isinya, bahkan hidup kita, nafas kita, yang kita cari pun, itu miliknya Allah. Suatu perspektif yang berbeda dengan perspektif manusia. Perspektif manusia, terlebih yang berdosa kepada Tuhan, miskin itu berarti saudara dan saya. Saudara dan saya. Kalau perspektif manusia adalah saya tidak memiliki apa-apa.
saya kekurangan, saya tidak tercukupi. Tetapi disebut bahagia, saya bahagia karena miskin di hadapan Allah. Ini untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa memang saya miskin di hadapan Allah. Karena memang semua apa yang ada, langit, bumi, dan segala isinya, alam semesta, semua yang saya miliki, yang saya dapati, yang saya sudah nikmati, bersumber dari Allah dan miliknya Allah. Nah, kalau kita bicara tentang semua itu berasal dan dari miliknya Allah, dengan titik pijakan yang seperti ini, membuat kita mengerti bahwa memang saya miliknya Allah. Saudara dan saya mesti melihat konteks daripada peristiwa dari Tuhan mengajar banyak orang. Ingat, saudara kekasih dalam Kristus, bahwa orang-orang Israel pada waktu itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Bahwa mereka memang tidak mempunyai kemampuan yang bisa secara politik, secara sosial ekonomi, secara sosial budaya punya otoritas yang lebih besar, yang bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Mereka dikendalikan, dikuasai oleh satu otoritas kekuatan kerajaan Romawi. Mereka juga orang-orang yang makan minumnya secukupnya. Dan mereka juga mengalami banyak kesulitan di dalam mengerti apa yang dijalani dalam kehidupan mereka. Saudara juga mesti melihat, memperhatikan konteksnya waktu itu. Memang ada banyak ahli-ahli Taurat yang mengajarkan aturan-aturan keagamaan yang begitu membuat mereka berada dalam satu sistem kepercayaan yang mendorong mereka untuk bisa melakukan ritual-ritual kepercayaan yang cukup besar juga biayanya. Cukup besar juga dana yang perlu diberikan. Baik itu ritual untuk setiap Sabat atau sebelum Sabat, ritual-ritual daripada kepercayaan yang sudah diatur sedemikian rupa. Lalu, bagaimana Tuhan di dalam konteks seperti itu, dia mengatakan kepada banyak orang yang mendengarkan kebenaran pengajarannya, berbahagialah kamu, diberkatilah kamu, kamu miskin di hadapan Allah. Seorang yang miskin di hadapan Allah itu diberkati, berbahagia. Karena mereka yang memiliki suatu pengertian ini, suatu pemahaman hidup seperti ini, mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Nah, coba dilihat, ada paradoks di sana. Di satu sisi orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak punya apa-apa, yang tidak mempunyai satu kecukupan, ini disebut orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Karena orang-orang ini di sisi lain disebut adalah orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Kata memiliki dengan miskin itu dari sisi manusia kontradiksi, tidak sejalan, tidak searah. Kita bisa lihat, orang itu miskin karena tidak memiliki apa-apa. Orang itu memiliki banyak karena ia memiliki sesuatu yang mereka dapatkan cukupkan, sehingga tidak disebut orang miskin. Lalu di dalam kondisi seperti itu, saudara, ini yang disebut paradoks. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Mengapa? Karena orang-orang yang miskin di hadapan Allah, berarti orang itu menyadari bahwa sumber segala yang dimiliki, yang ada, yang dia dapati datangnya dari Allah. Lalu mengapa disebut dia memiliki kerajaan Allah? Memiliki kerajaan Allah. Bagaimana seseorang bisa punya kerajaan Allah? Memiliki, mendapati kerajaan Allah. Apa sebenarnya kerajaan Allah? Lalu bagaimana kita memahami kerajaan Allah? Apakah kerajaan Allah itu berarti berkaitan dengan kekayaan, kelimpahan, satu keagungan besar? Oke, saya punya status miskin, tapi saya punya kerajaan Allah. Saudara dan saya bisa memahami bagaimana tentang konsep kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Kerajaan Allah ialah segala hal yang berada di dalam kedaulatan Allah. Kerajaan Allah itu bersifat rohani, kerajaan Allah juga bersifat jasmani. Kerajaan Allah itu bersifat sekarang dan nanti. Kerajaan Allah itu bersifat sempurna, kekal, dan ia menyatakan kebenaran, keadilan, kesucian, damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Semua hal yang berkaitan dengan karakter yang moral, yang rohani, yang spiritual, yang bersifat
intelektual, semua itu ada di dalam kerajaan Allah. Lalu kita mempunyai itu kalau kita menyatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena semua yang ada di dalam kerajaan Allah, kedaulatannya, kemurahan hatinya, belas kasihannya, dan pemberian-pemberiannya itu datangnya dari Allah. Berarti saudara dan saya harus menyadari bahwa saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Hidup saya bisa ada sebagaimana ada sekarang karena anugerah Allah. Hidup saya bisa menikmati segala pemberian-pemberian Allah, bisa menikmati sampai saat ini, itu karena belas kasihan Allah. Hidup saya bisa mengerjakan ini dan itu, dan bisa menjalani keseharian saya, bisa memuji Tuhan, mendengar firman, dan mengerjakan apapun yang terbaik, itu semua karena anugerah Allah. Bukan karena kita. Sekalipun kita ikut terlibat bekerja, ada suatu kolaborasi, ada satu sinergisitas antara saya bekerja dengan Tuhan yang memberkati, maka semuanya itu sebenarnya bisa terjadi karena saya ada di dalam naungan kasih-Nya, ada di dalam naungan kekuatannya, ada di dalam pertolongannya. Nah, inilah yang memberikan kepada kekuatan dalam hidup kita bahwa saya mempunyai satu kondisi dan situasi yang baik, yaitu di dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya mau berbahagia, mau menyadari kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan, ada di dalam kerajaan Allah. Maka kalimat Tuhan berfirman, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Siapakah yang empunya diriku? Allah. Maka disitulah saya empunya Allah, empunya kerajaan Allah, mendapatkan kebahagiaan. Lagi-lagi kebahagiaan. Kebahagiaan yang membuat saya dan saudara itu mendapatkan kekuatan. Orang yang berbahagia, orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan, seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 1. Berbahagialah, berbahagialah, diberkatilah. Kalau kita hidup di dalam firman, hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam hubungan intim dekat dengannya, itu orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mengalami berbahagia. Jadi kalau kita mau telusuri, tadi ada paradoks antara miskin di hadapan Allah dan saya punya yang diberikan Tuhan. Jadi kalau bisa saya katakan demikian, saya miskin di hadapan Allah, berarti belajar merendahkan hati, belajar untuk menyadari diri, saya bukan siapa-siapa, saya miliknya Tuhan. Lalu saya, ketika itu kesadaran itu, pemahaman itu meresap di dalam hidup dan pikiran saya, kalaupun saya kerja itu milik Tuhan, kalaupun saya mendapatkan ini itu miliknya Tuhan. Lalu saat itu saya berbahagia. Saya juga menyadari dengan demikian saya sedang menikmati hidup di dalam kepemilikan kerajaan surga. Nah, dengan demikian, apa yang kita terima antara miskin di hadapan Allah dan kepemilikan kerajaan Allah, di sini ada satu titik perjumpaan antara miskin dan yang kepunyaan, yaitu titik perjumpaan yang disebut hidup yang diberkati. Jadi diberkati berarti mari kita berada di dalam hidup dalam kerajaan Allah. Hidup mengikuti, menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Jadi di sini saudara dan saya melihat posisi begini. Jadi saya miskin, kerajaan Allah itu saya dapatkan. Dan saya menjadi orang yang diberkati. Itu pengajaran yang penting di dalam pengenalan kita akan Allah. Jadi saudara dan saya semakin mengenal Tuhan, semakin limpahlah hidup kita di dalam segala sesuatu. Sampai di sini dulu bagian pertama. Mari kita lihat bagian kedua. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini lagi-lagi posisinya persis. Saya berduka cita, berarti saya mengalami suatu kondisi keterhilangan, nggak dapat apa-apa, betul-betul bisa kecewa, bisa membuat putus asa. Saya sedang pada kondisi berduka cita.
Berduka cita beragam penyebabnya, karena ada yang meninggal dari keluarga kita, yang kita kenal, yang kita sayangi dan sebagainya. Berduka cita karena ada kondisi orang lain mengalami kesusahan. Berduka cita karena saya melihat apa yang saya dapatkan itu tidak berhasil, kekecewaan, kekesalan, itu bisa berduka cita. Jadi berduka cita beragam penyebabnya. Jadi ketika kita berduka cita, kata Tuhan, berbahagialah. Berbahagialah ketika berduka cita. Berduka cita karena mereka akan dihibur, dan mereka akan dihibur. Penghiburan. Penghiburan tidak berasal dari orang yang berduka cita. Saya ulangi. Penghiburan tidak berasal dari orang yang berduka cita. Penghiburan yang sejati datang dari mana? Penghiburan yang sejati datang dari yang memiliki kemampuan, kekuatan, kuasa untuk menghibur. Misalnya, ada seorang anak kecil kehilangan mainannya, lalu dia menangis. Dia begitu sedihnya. Dia begitu susah hatinya. Lalu dia meraung-raung. Lalu ada orang yang menemukan mainannya yang hilang. Ketika menemukan, karena orang itu sedih, anak kecil itu sedih, ia memberikan. Waktu dia diberikan, dia berbahagia. Jadi saudara, ada satu kesadaran di dalam hati kita, satu pengertian yang mendalam di dalam diri kita, bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang sering berduka cita. Apakah saudara berduka cita karena kehilangan? Apakah saudara berduka cita karena tidak mencapai sesuatu yang diharapkan, kecewa, kesal? Apa yang membuat saudara berduka cita? Lalu bagaimana Tuhan mengatakan berbahagia kalau kamu berduka cita? Kamu diberkati kalau kamu berduka cita. Dan kamu akan dihibur. Apa penghiburannya? Sebenarnya duka cita yang paling besar adalah keterhilangan, keterputusan. Kata kunci berduka cita di dalam konteks kehidupan kita karena keterhilangan. Saudara dan saya, kalau kehilangan sesuatu, entah apapun itu, ada suatu suasana di batin itu, di hati itu, di pikiran itu, rasanya sedih sekali. Sedih tidak harus meneteskan air mata, sedih tidak harus sesuatu yang ditampilkan di luar, tapi raut wajah, gestur tubuh, bahkan ucapan kita menunjukkan kita sedih. Kita berduka cita. Tadi saya katakan, berduka cita itu karena keterhilangan. Ada sesuatu yang tidak kita miliki, kita punya, kita dapatkan, kita raih. Hilang. Apa yang paling penting di dalam kehidupan manusia, kehidupan saya dan saudara, yang membahagiakan? Yang membahagiakan supaya kita mendapatkan itu dan memiliki itu, menyadari itu adalah kesadaran pada diri bahwa saya sudah berduka cita. Artinya saya tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Saya adalah orang yang berdosa. Saya orang berdosa. Saya orang yang melakukan hal yang melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Saat yang sama Tuhan masih memberkati saya masih juga saat yang sama melawan kehendaknya, melawan kemauannya, sesuka saya hidup. Mau ke sana, mau kemari, berbuat ini dan itu sesuka hati saya. Sesuka keinginan mata saya, keinginan daging saya, keangkuhan hidup saya. Saya berdosa kepada Tuhan Allah. Nah, pada saat seperti itu, sebenarnya kita mengalami keterhilangan. Saat itu kita sebenarnya dalam kondisi sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ada orang yang diberkati Tuhan, ada orang yang mengalami suatu kelimpahan, tapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Tidak memiliki koneksi dengan Allah yang memiliki hidupnya. Bahkan terputus karena keberdosaan kita. Saya tidak lari kepada Tuhan kalau ada persoalan baik suka maupun duka. Saya tidak mengucap syukur atas segala pemberian-pemberiannya. Bahkan saya marah-marah kepada Tuhan kalau saya tidak mendapatkan ini dan itu yang saya inginkan. Maka saya saat itu sebenarnya sedang sedih dan berduka. Lalu berduka cita seperti apa yang mana kita diberkati? Duka cita seperti apa yang membuat kita menyadari bahwa saya itu adalah orang yang berduka cita, yang akan diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, menyadari saya memang orang berdosa. Saya memang tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan-persoalan hidup saya. Saya memang tidak bisa lagi untuk bertindak ini dan itu. Saya hopeless, tidak punya harapan. Saya terbatas. Saat itu Tuhan katakan, diberkatilah, berbahagialah, bahwa kamu akan dihibur. Saudara, sekali lagi, penghiburan datangnya bukan dari orang yang berduka cita. Datangnya dari Tuhan, pemilik segala sesuatu, yang akan memuaskan
hasratmu, dengan cinta kasihnya, dengan kebenarannya, dengan kesukacitaannya. Yesus di dalam pengajaran yang lain, ia mengatakan bahwa sukacitaku yang kuberikan, damai sejahteraku yang kuberikan tidak dari dunia, itu dariku sendiri. Jadi, saudara dan saya adalah orang yang berduka cita, tetapi kesadaran itu, pengertian itu berarti saya sangat membutuhkan, sangat memerlukan penghiburan dari Tuhan. Dan ketika itu kita sampaikan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan beranugerah kepada kita, maka antara kebahagiaan yang diberikan Tuhan dengan penghiburannya kepada kita yang berduka, maka saat kita dihibur, itulah orang yang berbahagia. Orang berbahagia, seperti saya kasih ilustrasi singkat tadi, ada anak kecil yang mendapatkan kembali mainannya karena hilang. Kita begitu sedih karena hubungan kita dengan Tuhan terputus, karena dosa kita sekalang dengan anugerah Tuhan, dalam kasih-Nya kita ditarik kepada Tuhan, dan saat kita ditarik oleh Tuhan kepadanya dengan kekuatannya, saat kita ditarik itu, disitulah saudara dan saya mendapatkan hidup yang diberkati dan berbahagia. Puji Tuhan. Saya banyak sekali dihibur oleh Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang mengecewakan, yang mendukakan hati, yang membuat sesak di dalam pikiran, di dalam jiwa. Tetapi karena anugerah Tuhan, kedukaan itu saya serahkan kepada Tuhan. Saya bawa kepada Tuhan. Saya pertaruhkan kepada Tuhan. Tuhan tarik saya. Dan ketika saya ditariknya dan diberikan penghiburan. Apa penghiburan Tuhan yang paling besar? Penghiburan Tuhan yang paling besar dan tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Tidak mungkin diproduksi oleh hati dan pikiran manusia. Apa itu? Pengampunan. Pengampunan merupakan satu penghiburan besar bagi setiap orang yang sedang berduka cita karena dosa dan kejahatannya. Jadi saudara dan saya perlu bersyukur dan patutlah mengucap terima kasih kepada Allah. Karena penghiburan yang besar itu bukan saya mendapatkan yang saya miliki, diharapkan, inginkan, tetapi saya diterima, diampuni, diterima, dijadikan milik kepunyaannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dan saya akhirnya dihibur oleh Tuhan dengan cara diampuni. Saudara dan saya diampuni, diterima, lalu dimanusiakan oleh Tuhan Allah. Itu penghiburan. Jadi kalau saudara dimanusiakan oleh Tuhan, saudara dianggap oleh Tuhan, lalu tangan Tuhan dengan tangan terbuka membawa Anda datang kepadanya, dan dengan pernyataan kasih, dosamu sudah kuampuni, bukankah itu suatu kebahagiaan yang luar biasa? Kebahagiaan yang penuh dengan sukacita, pengampunan. Kalau saudara dan saya pernah punya hubungan dengan siapapun, ada konflik, ada sesuatu yang tidak beres, saling menyakiti, saling tidak berdaya, dan akhirnya ada satu keterpisahan, yang satu mendukakan yang lain, melukai yang lain, dan tidak bisa dihibur. Satu sama lain saling melukai, mungkin mengarah kepada benci, bisa jadi mengarah kepada suatu dendam dan sebagainya. Tidak ada penghiburan dari orang-orang berduka. Lalu Tuhan mengatakan, berbahagialah kalau kamu sadar itu, dan bergantunglah kepada Tuhan, mintalah penghiburan dari Tuhan, dan dapatkan itu, dan engkau di situ berbahagia. Penghiburannya apa? Mengampuni, diterima kembali, rekonsiliasi, sehingga ada damai sejahtera. Duka cita, kemudian penghiburan, di tengahnya diberkati dengan pengampunan, belas kasihan Tuhan. Berikutnya, hal yang paling penting juga di dalam kehidupan kita, berbahagia bagian yang ketiga, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini lagi-lagi kontradiksi, bukan? Sangat paradoks kalau kontradiksi dalam pemikiran dunia, tapi paradoks dalam perspektif daripada kerajaan Allah. Biasanya, umumnya, dimanapun, orang yang ingin memiliki bumi, menguasai bumi, menaklukkan bumi, itu orang yang keras. Orang yang otoriter, orang yang arogan, orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Baik mentalnya, fisiknya, bahkan pendukungnya, dan orang-orang yang hebat di dalam dukungannya. Dia bisa memiliki bumi.
Peperangan terjadi karena ingin menguasai yang lain. Penjajahan terjadi ingin menguasai yang lain. Kolonialisme terjadi karena ingin merebut milik orang lain dan ingin dia memiliki semuanya. Saudara, itulah usaha manusia. Itulah kejahatan manusia. Jadi manusia berupaya untuk apa? Ingin memiliki bumi dengan caranya sendiri, dengan upayanya sendiri, dengan gayanya sendiri. Bukankah bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan? Bukankah tugas kita adalah untuk menjaga, menikmati, dan menjadikan bumi dan segala isinya ini adalah sarana kita beribadah kepada Tuhan. Sarana kita ingin menghidup sejahtera dengan sesama. Sarana kita boleh memuliakan Tuhan melalui pengerjaan pengelolaan bumi. Tetapi di pihak lain manusia tidak mau, bisa memperbudak orang lain untuk ia berkuasa atas satu tempat. Bisa menindas orang lain agar ia menjadi penguasa, menjadi orang-orang yang otoriter, yang arogan, yang memiliki kemampuan bahkan bekerja sama satu sama lain untuk menguasai bumi. Itu terjadi di dalam etnis, di dalam kelompok, di dalam satu bangsa, di dalam satu negara, ingin menguasai pasar ekonomi, ingin menguasai seluruh kehidupan berbangsa, bernegara, yang menjadi kata kuncinya adalah saya ingin memiliki bumi. Tapi bagaimana pandangan perspektif orang percaya? Perspektif Tuhan terhadap hal itu. Diberkatilah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu gentle artinya. Jadi saudara dan saya gentle. Bagaimana jadi orang gentle? Diberbahagialah orang yang gentle karena mereka memiliki bumi. Bagaimana bisa? Gentle itu berarti kadangkala mengakui kekalahan, kadangkala tidak bisa mendapatkan yang ingin dia dapatkan, kadangkala orang gentle itu merelakan orang lain mendapatkan apa yang sudah dipersiapkan oleh dirinya. Orang gentle itu berarti orang yang bersedia untuk orang lain lebih dahulu daripada dirinya. Orang gentle itu adalah mempersilahkan orang yang memang memiliki kapasitas lebih dulu untuk mendapati, untuk memiliki, untuk bisa mendapatkan sesuatu. Tapi sulit. Kita punya ambisi. Saudara dan saya punya ambisi. Ambisi yang bisa baik, bisa buruk. Ambisi itu adalah keadaan kita sendiri yang bisa saudara dapatkan, atau saudara miliki, atau beriringnya waktu Anda akan pupuk. Nah, ambisi kita kan ingin mendapatkan, ingin memiliki, ingin bumi. Tetapi Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti suaranya itu datar, suara itu seperti mendayu-dayu, suaranya itu seperti orang yang tidak punya ketegasan. Tidak demikian. Nah, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang akan memiliki bumi. Di sini kata kuncinya adalah persahabatan dan persaudaraan. Jadi saudara dan saya mau punya suatu kehidupan yang berbahagia, dan dimanapun saudara berada, entah di tempat yang kompleks, multikultur, multi-religion, multi-etnis, dan kompleks sekali, saudara nyaman, tenang. Saudara tidak ketakutan. Saudara dan saya tidak ragu-ragu bersapa kepada orang lain. Saudara tidak merasa tertolak atau ditolak orang-orang lain. Saudara bisa merasakan itu karena apa? Berada di dalam kondisi lemah lembut. Yaitu apa? Gentle. Belajar membangun persahabatan. Saya kutip yang biasa banyak orang juga kutip. Entah siapa yang pertama kali mengatakan ini. Satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit. Artinya saudara mau memiliki bumi, mau menguasai bumi, lemah lembut, gentle. Ini menjadi hal yang tidak mudah. Kita tidak mudah bersahabat dengan semua orang. Selain ada perbedaan pengalaman, pengetahuan, dan pengertian, kita sendiri sulit menerima perbedaan. Sulit menerima realita adanya keragaman. Kita maunya semua sama. Maunya semuanya itu kita under control. Jawabannya tidak bisa. Saudara dan saya mesti paham. Adalah keniscayaan keragaman itu. Adalah ketidakmungkinan tidak ada keragaman. Di bumi ini kita memiliki, ada yang perlu ini, ada yang perlu itu, apalagi jadi seorang pemimpin, apalagi dia ingin ada di satu tempat tetap diterima, dia ada di satu tempat yang itu bisa diterima. Bagaimana? Bagaimana saya bisa beradaptasi tanpa kompromi dengan dosa? Bagaimana saya bisa menerima kondisi orang itu tanpa saya ikut-ikutan terlibat di dalam kejahatan? Tetapi saya ada dimanapun di dalam situasi yang bisa bersahabat. Bagaimana saudara dan saya bisa gentle? Dan bagaimana saudara bisa merasakan, aku memiliki bumi. Kemana saja aku tidak takut.
Dimanapun saja saya berduduk, dimana saja pun saya berdiri, dan dimanapun saya berada, saya tidak takut karena saya ada di bumi. Saya memilikinya. Kata kuncinya adalah tadi saya katakan, bersahabat. Bagaimana membangun persahabatan? Bagaimana membangun persahabatan? Di tengah-tengah keanekaragaman, multikultur, multi etnis, multi religion, bagaimana membangun itu? Gentle. Belajar menerima orang apa adanya. Belajar menerima diri apa adanya. Sehingga kita bahagia. Belajar menerima itu tidak mudah. Kok saya mesti begini ya? Kok saya mesti begitu ya? Saya apa adanya, menerima saudara, dan saudara menerima saya apa adanya, membangun persahabatan, dan membangun persahabatan ini membutuhkan kekuatan, yaitu kasih. Love. Kasih. Saudara dan saya ingin memiliki bumi, ingin gentle, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya karena mereka akan memiliki bumi. Bagaimana lemah lembut dan memiliki bumi bisa tidak kontradiksi dan paradoks? Kata kuncinya bersahabat dengan semua orang, tanpa kompromi dengan dosa, tanpa kompromi dengan kejahatan, dengan kata kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti dirimu mengasihi Allah. Jadi ini adalah satu hal yang penting, yaitu hidup di dalam kasih. Itu bagian yang ketiga dari khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kiranya renungan singkat dan refleksi ini menjadi berkat bagi saudara dan berkat bagi saya. Diberkatilah saudara. Saya akan melanjutkan ayat-ayat yang di bagian pasal 5 ayat 6 sampai 12 pada pertemuan berikutnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kepada kita kekuatan. Pertama, bagaimana kita menyadari kebutuhan kita untuk dicukupi oleh Tuhan dan kita memiliki kerajaan Allah. Kedua, bagaimana kita bisa menerima penghiburan di saat kita berduka cita. Ketiga, bagaimana kita bisa memiliki bumi dengan penuh kelembutan. Kata kunci dari tiga hal itu, yang pertama adalah satu sikap kehidupan di mana saya tahu saya membutuhkan Tuhan. Saya perlu mengenal Tuhan. Yang kedua adalah pengampunan. Yang ketiga adalah mengasihi sesama. Kiranya saudara dan saya mendapatkan berkat itu, menikmati berkat itu, dan menerapkannya dalam keseharian saudara, keseharian saya, dalam segala aktivitas. Mari kita mengatakan, berbahagialah saya yang miskin di hadapan Allah, karena saya ampunya kerajaan Allah. Berbahagialah saya yang berduka cita, karena saya dihibur oleh Tuhan Allah. Berbahagialah saya yang lemah lembut, karena saya memiliki bumi. Kiranya Tuhan memberikan kecukupan kebutuhan rohani saya. Kiranya Tuhan memberikan kepada saya pengampunan, belas kasihan, dan kiranya Tuhan Allah memberikan kepada saya kepenuhan kasih, supaya bisa bersahabat dengan semua orang, bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan Allah, dan berbagi dengan sesama. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, untuk renungan yang sudah hamba-Mu sampaikan, untuk refleksi yang boleh dibagikan kepada saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi orang yang sungguh bergantung sepenuhnya kepada Engkau, dengan kesadaran bahwa Engkau memiliki hidup kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami, baik sengaja maupun tidak, agar kami diterima oleh-Mu dan mendapatkan satu kondisi yang baik, dihibur oleh-Mu dan diterima oleh-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami juga belajar untuk mengasihi sesama, membangun persahabatan dengan semua orang. Mampukan kami tidak kompromi dengan dosa, tidak bertoleransi dengan kejahatan, tetapi kami tetap membangun persahabatan dengan cinta kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, ya Bapa. Inilah doa permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom. Amin.